Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'du. Qala Imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabil hiyal babu ihtiyalul amilil yuhda lahu. Hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannifu rahimahullah babu ihtiyalil 'amili liyuhda lahu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab bagaimana seorang pekerja berusaha mendapatkan sesuatu dengan cara berhilah yang bukan menjadi haknya. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam bab ini hadis Ibnu Lutbiyah. Pernah Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang pekerjanya untuk memungut zakat dari Bani Sulaim. Pekerja ini bernama Ibnu Al-Latbiyah. Ya. Tatkala pekerjanya Ibnu Al-Latbiyah datang kepada Nabi SAW, qala, maka dia berkata, hadza malukum wa hadza hadiyatun. Harta ini adalah harta kalian karena dia adalah zakat. Adapun yang ini adalah hadiah milik saya. Dia datang memungut zakat kepada Bani Sulaim. Dia datang membawa harta. Dan dia berkata, sebagian harta ini adalah hadiah ya untuk saya, sebagian lain baru harta kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahalla jalasta fi baiti abika. Mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayahmu, wa ummika, di rumah ibumu, hatta ta'tiyaka hadiyatuka, tunggulah hadiahmu datang kepadamu, in kunta sadiqan, kalau engkau jujur. Ya, jadi Nabi mengatakan, kalaulah engkau duduk di rumah orang tuamu, mungkinkah datang kepadamu hadiah sekiranya engkau benar-benar jujur? Tak mungkin. Ya, karena dia mendapatkan hadiah tersebut dengan jabatannya. Maka hadiah yang didapatkan oleh seorang pekerja karena jabatannya, bukan karena dia bekerja, karena posisinya, ya, adalah merupakan ghulul, harta yang haram, yang hukumnya adalah haram, walaupun namanya hadiah. Seorang guru mendapatkan ya dari wali murid hadiah, diberikan kepada guru tersebut ya karena jabatan gurunya, maka hadiah ini haram bagi sang guru. Ini adalah merupakan harta ghulul, ya, harta yang tidak halal. Ini suap, karena dengan hadiah tersebut akan mempengaruhi penilaian guru terhadap murid, akan mempengaruhi perhatian guru kepada murid tersebut. Jadilah dia murid yang spesial, ya, daripada murid-murid lainnya. Dampaknya pun demikian, ya, muridnya seolah-olah punya hak yang lebih daripada murid lainnya, karena itu ini bagian daripada harta ghulul yang hakikatnya dia adalah merupakan suap. Ya, dan ini banyak menjadi kebiasaan di sekolah-sekolah. Guru diberikan hadiah oleh wali murid, kepala sekolah diberikan hadiah, ya, oleh mungkin pemilik buku-buku pelajaran dan semacamnya. Ya, ini hadiah Pak Kepala Sekolah. Padahal dia adalah bagian daripada ghulul, suap, ya, agar dapat diterima proyeknya, agar tetap langgeng proyeknya. Banyak cabang-cabang suap ini. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam,
Fahalla jalasta fi baiti abika wa ummik, mengapa kau tidak duduk saja goyang-goyang kaki di rumah ayahmu ibumu? Lihatlah, hal ya'tiyaka hadiyatuka, datang enggak hadiah kepadamu? In kunta shadiqan, kalau engkau benar. Thumma khataba fahamidallah, maka Nabi kemudian pun naik ke atas mimbar, kemudian dia berpidato, dia muji Allah Subhanahu wa taala. Wa athna alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuja-muja Allah Jalla wa ala dengan apa yang layak bagi Allah dari namanya, sifatnya. Thumma qala, kemudian Nabi pun bersabda, amma ba'du, adapun setelah ini, fa inni asta'milur rajula minkum, sesungguhnya aku telah memberikan jabatan kepada salah seorang kalian sebagai pekerjaku, alal amali mimma wallani Allah, aku berikan kepadanya ya jabatan dengan apa yang aku miliki daripada kekuasaan yang Allah berikan kepadaku. Fayati, kemudian dia datang, fayaqulu, kemudian dia berkata, hadza malukum, ini harta kalian, wa hadza hadiyatun uhdiyat li, sementara harta ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummih, mengapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya, di rumah ibunya, hatta ta'tiyahu hadiyah, tunggu saja hadiah datang enggak kepadanya. Tak akan datang karena tak ada tendensi untuk apa orang beri hadiah, tak ada jabatannya. Ya, banyak hal ini terjadi supaya anaknya gampang diterima satu lembaga, di universitas kah, di sekolah kah, berikan hadiah kepada ya guru-guru yang menjadi bagian penerimaan murid baru, macam-macam. Ini semuanya adalah suap yang dilarang. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an, demi Allah janganlah salah seorang kalian mengambil apapun juga dengan tidak hak, bi ghairi haqqihi illa laqiyallah, kecuali nanti dia akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala, yahmiluhu yaumil qiyamah. Harta yang tidak hak tersebut berupa suap dan semacamnya yang dia miliki kelak akan menjadi beban baginya di hari kiamat, akan dia bawa di hari kiamat. Fala a'rifanna ahadan ya minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rughaun, jangan sampai nanti hari kiamat aku jumpa kalian ada yang membawa unta yang suaranya berteriak-teriak, au baqaratan laha khuar, atau membawa di hari kiamat ya sapi yang suaranya berteriak-teriak, au syatan tay'ar, demikian pula jangan kujumpai kalian membawa di hari kiamat nanti kambing-kambing yang berteriak-teriak. Karena kambing itu adalah kambing yang tidak halal, sapi yang tidak halal, unta yang tidak halal. Ya, ini hadis mengerikan. Apa yang kita ambil dengan tidak halal dari harta-harta suap ini akan menjadi beban nanti di hari kiamat. Subhanallah, bahaya, jabatan bahaya. Ya. Banyak orang memberikan hadiah karena jabatan, padahal dia adalah suap. Tujuannya adalah untuk ya tentunya dalam hal ini untuk kepentingan orang yang menyuap. Ya. Segala macam bentuk pemberian hadiah karena jabatan adalah suap, yang tujuannya adalah untuk tendensi tertentu bagi penyuap. Mungkin agar diterima proyeknya, agar diterima anaknya, ya, agar diperhatikan anaknya, agar dispesialkan anaknya, dan semacamnya. Ini yang diterima oleh sang guru adalah merupakan suap, yang diterima oleh pekerja suap. Ya, pungutan-pungutan liar itu suap semua. Ya, karena jabatan orang memberikan. Ya, kadang-kadang digunakan jabatan untuk mengemis, meminta ya kepada rakyat, masyarakat dengan jabatannya.
Thumma rafa'a yadahu, kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya, hatta ru'ya bayadu betihi, sehingga terlihatlah ketiak beliau SAW yang putih. Angkat tangannya tinggi-tinggi, yaqulu, dan dia berkata, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukankah telah aku sampaikan? Basara aini wa sam'a udhuni. Ya, aku telah melihat dengan mataku sendiri, ku dengar dengan telingaku sendiri bahwasanya ini telah ku sampaikan dan ku dengarkan. Ini adalah merupakan hilah, cara yang tidak halal, berkilah agar mendapatkan sesuatu dengan jalan yang haram. Adapun riwayat berikutnya ini tentang berkata para syurah, ya, riwayat berikutnya ini tentang asyuf'ah. Kelihatannya ada yang menulis hadis ini salah menempatkan riwayat ini. Kita lewati saja, kita pindah kepada Kitabu At-Ta'bir. Nah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab At-Ta'biri. Babun awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Qultu asnada fihi hadits Aisyah al-mutaqaddim. Qala al-Bukhari rahimahullah, Kitab At-Ta'bir. Kitab yang membahas tentang mimpi dan tafsiran mimpi. Dalam Islam mimpi itu dibagi 3. Ada mimpi yang merupakan ilham, mimpi yang diberikan Allah kepada siapa dikehendaki daripada hambanya, masuk diantaranya adalah wahyu, berupa wahyu sebagaimana mimpinya Ibrahim, ya, Al-Khalil, ilham. Juga mimpi yang dilihat oleh, ya, para nabi. Di antaranya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpinya para nabi adalah merupakan hak. Nabi dijaga Allah SWT daripada penyesatan syaitan. Ya. Adapun mimpi-mimpi selain Nabi tak dijamin. Apalagi orang yang mengaku berjumpa Nabi SAW. Ya, belum tentu ungkapan itu benar. Kebanyakannya dusta. Ya, terkadang mimpinya itu benar, dia melihat, tapi bukan Nabi, syaitan yang mengatakan dirinya Nabi karena dia tak tahu sunnah, tak tahu bagaimana Nabi SAW, akhirnya dia benarkan. Yang kedua adalah mimpi yang merupakan kawan tidur, yang tak jelas ujung pangkalnya, permainan tidur, bahasa Arabnya adghathu ahlam. Sebagaimana raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ya, dia bertanya kepada para pengawal-pengawalnya, kepada menterinya. Mereka mengatakan adghathu ahlamin. Alah, ini hanyalah merupakan mimpi bunga-bunga tidur belaka. Wa ma nahnu bita'wil ahlami bi'alimin. Kami tak tahu menafsirkan mimpi bunga tidur ini. Ya. Yang ketiga, mimpi yang merupakan tipu daya syaitan. Ya, berupa mimpi-mimpi yang menakutkan seseorang. Ya, kadang berupa mimpi dikejar binatang, digigit binatang, mimpi kepalanya terputus. Ya. Mimpi dibunuh berulang-ulang. Selalu berulang-ulang mimpi tersebut dia lihat. Maka ini adalah mimpi yang datang daripada syaitan. Ya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan babu awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Bab pertama kali yang dirasakan Nabi SAW di awal-awal beliau akan diangkat menjadi Rasul
ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar. Sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, ya, dia selalu melihat mimpi, ya, dalam tidurnya, mimpi yang benar, yang berulang-ulang. Ya, Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam hal ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, berkata Ibunda Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-saliqah fi an-naum. Wahyu yang pertama kali, ya, memulai perjalanan Nabi SAW sebagai Rasul adalah mimpi-mimpi yang benar dalam tidurnya yang dia lihat. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidaklah dia melihat mimpi dalam tidurnya kecuali mimpi tersebut benar-benar dia ingat terang benderang, sebagaimana orang melihat fajar yang semburat menampakkan dirinya ketika datang waktu subuh. Ya, jelas. Inilah ciri-ciri mimpi yang hak, jelas. Ya. Andai kata disuruh mengulangi, dia akan ulangi. Fakana ya'ti hira'an fayatahannatsu fihi. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau selalu datang ke Gua Hira. Wa huwa ta'abbudul layali dzawatil adad, bertahannuts, beribadah di gua tersebut beberapa malam, bermalam-malam. Wa tazawwadu lidzalik, dan dia siapkan bekal untuk naik ke atas, ya, puncak gunung tersebut. Thumma yarju ila Khadijah. Apabila habis bekalnya, dia kembali kepada Khadijah. Fatuzawwiduhu limithliha. Kemudian Khadijah menyiapkan kembali bekal tersebut untuknya. Hatta faji'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira. Sampai datanglah kebenaran wahyu kepadanya tatkala dia ada di Gua Hira. Faja'ahul malaku fi, maka datanglah malaikat kepadanya. Faqala qra, berkata malaikat baca. Faqala lahu an-nabiyyu ma ana biqari, Nabi mengatakan saya tidak tahu apa yang harus dibaca, atau saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani, kata Nabi, maka dia pun memelukku. Faghattani hatta balagha minni al-jahda, sekuat-kuatnya sehingga aku kesusahan untuk bernapas. Thumma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Faqala qra, kembali berkata bacalah. Faqultu ma ana biqari, kembali aku mengatakan aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghatta ats-tsaniyah hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani, kemudian dia peluk lagi sekuat-kuatnya sehingga Nabi kepayahan. Setelah itu dilepaskan, kembali dikatakan iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku katakan aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani fataghatta ats-tsalitsah faghattani ats-tsalitsah, kemudian dia peluk lagi yang ketiga dengan sekuatnya. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan, kemudian dia berkata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah apapun yang layak dibaca, atau bacalah ayat-ayat ini, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah mencipta. Allamal insana hatta balagha allamal insana ma lam ya'lam, turunlah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Ya, faraja'a biha, maka Rasulullah pulang dengan membawa ayat ini. Tarjufu bawadiruhu, membuat beliau SAW gemetaran seluruh tubuhnya. Hatta dakhala ala Khadijata, sampailah dia menemui Khadijah. Faqala, dan dia berkata zammiluni zammiluni, selimuti saya selimuti saya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw', maka dia pun diselimuti sampai hilang rasa takutnya. Faqala, setelah itu dia pun berkata ya Khadijah mali, dia berkata ya Khadijah, ada apa yang terjadi denganku ini? Wa akhbaraha al-khabar, diberitahukanlah bagaimana dia sedang di Gua Hira. Tiba-tiba datanglah makhluk yang memeluknya sekuat-kuatnya, ya, berkali-kali melepaskannya, kemudian membacakan kepadanya ayat-ayat tadi. Apa yang terjadi denganku ini? Ya. Wa qala qad khashitu ala nafsi, aku sangat khawatir
bencana akan datang menimpa diriku ini. Ya, Nabi khawatir dia dikuasai oleh syaitan, oleh jin. Faqalat lahu, maka berkatalah ibunda Khadijah menghiburnya, kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abadan. Sekali-kali tidak mungkin, mustahil, demi Allah, Allah tak akan pernah menghinakanmu. Ya. Kenapa tak mungkin menghinakanmu? Karena kau orang baik. Subhanallah. Jadi orang baik tak akan mungkin dihinakan Allah. Ya, kalau kita tidak ingin dihinakan Allah, jadilah orang baik. Innaka latasilur rahim. Bukankah engkau selalu menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabatmu? Wa tasduqul hadits, engkau selalu berkata jujur dalam ucapanmu. Wa tahmilul kalla, bukankah engkau senantiasa memikul beban orang-orang? Wa tuqrid dhaifa, senantiasa memberikan jamuan untuk tamumu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu orang-orang kesusahan. Ya. Thumma antalaqat bihi Khadijatu, kemudian Khadijah membawanya hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibn Asad bin Abdul Uzza ibn Qusay. Dia bawalah kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Naufal bin Qusay, bahwa ibnu ammin Khadijah, akhu abiha, dan dia adalah merupakan anak paman Khadijah. Ya. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, adalah Waraqah ini seseorang yang beragama Nasrani sebelum Nabi diutus pada masa jahiliyah. Ya, kebanyakan bangsa Arab mengikuti agama Ibrahim dengan segala macam bentuk penyelewengan yang mereka buat. Adapun Waraqah tidak ikut agama Ibrahim dengan segala penyimpangan yang mereka buat, tapi mengikuti ajaran Isa, beragama Nasrani. Agama Nasrani yang benar. Ya, sisa-sisa daripada agama Islam dengan Nasrani yang benar, yang tidak diselewengkan, yang mengetahui arti tauhid. Ya, wa kana yaktubul kitab al-arabiyyah. Ya. Fa yaktubu bil arabiyyah min al-injil ma syaa Allah an yaktub. Dan dia mampu menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab dan menulis ulang dalam bahasa Arab. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Dan dia telah tua renta, telah buta lagi. Faqalat lahu Khadijah, berkata Khadijah kepadanya, ay ibn am, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika, dengarkanlah ini anak saudaramu ini menceritakan kisahnya. Faqala Waraqah, ibn akhi, madza tara? Ya, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Ya, maka Nabi memberitahukan apa yang dia lihat dalam mimpinya dan apa yang dia lihat ketika di gua. Faqala Waraqah, hadha an-namus alladhi unzila ala Musa. Yang datang kepada dia adalah malaikat Jibril, dan dia menyebutnya dengan kata namus, yang telah turun kepada Musa. Ya laitani fi hajadaan, aduhai kalaulah aku masih muda. Akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka, alangkah indahnya kalaulah aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, aw mukhrijiyahum, apakah mereka kaumku akan mengusirku? Faqala Waraqah, na'am, kata Waraqah, ya, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi, tidaklah ada seorang pun laki-laki yang datang kepadanya wahyu sebagaimana engkau ini, illa udi, kecuali pasti akan dimusuhi. Nah, ini konsekuensi dakwah. Setiap orang bawa kebenaran pasti dimusuhi. Nabi pasti engkau akan dimusuhi. Demikian juga para pengikut Nabi pasti akan dimusuhi. Yang ikuti ajaran Nabi itu pasti akan dimusuhi. Udiyah. Wa in yudrikuni yaumuka ansuluka nasran mu'azzara, kalaulah aku masih sempat diberikan Allah umur yang panjang pada hari engkau diutus, dikeluarkan kaummu, aku akan menjadi penolongmu. Ya. Thumma lam yanshab Waraqatuhu an tufiya. Tak lama setelah itu dia pun meninggal. Jadi Waraqah ini beragama lurus, agama Nasrani. Wa fatara al-wahyu, kemudian terputuslah wahyu lama. Fatratan hatta hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat Nabi sedih. Fima balaghana huznan ghada minhu miraran. Ya, yang telah sampai kepada kami, kata perawi kisah ini, Nabi bersedih sekali. Ya,
huznan ghada minhu miraran kay yataradda min ru'usi syawahiqil jibal, yang membuat dia kadang-kadang naik ke puncak-puncak gunung dan ingin melemparkan tubuhnya di sana. Ya, karena merasa sedih. Wahyu terputus, nasibnya tak jelas. Kalau aku nabi, kenapa habis ceritanya sampai di sini saja? Fakullama awfa bidarwati jabalin, tatkala telah sampai ke puncak gunung, likai yulqi minhu nafsahu, agar dia siap-siap mencampakkan dirinya dari atas puncak gunung, tabadda lahu Jibril, muncul selalu Jibril kepadanya, faqala ya Muhammad, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, innaka Rasulullah haqqan, engkau itu seorang rasul yang benar, jangan kau khawatir. Fayaskunu lidzalika ja'shuhu, maka Nabi pun menjadi tenang dan tentram hatinya. Wa taqirru nafsuhu fayarji, dia pun pulang kembali. Fa idza talat alaihi fatratul wahyi, apabila merasa panjang datang juga wahyu, ghada limithli dzalik, kembali dia naik ke puncak-puncak gunung ingin melakukan hal demikian. Fa idza awfa bi dharwati jabalin tabaddalahu Jibril fa qala lahu mithlu dzalik, begitulah Jibril pun akan kembali muncul, ya, menampakkan diri kepada Muhammad, mengatakan kepadanya, Muhammad, engkau itu Rasulullah. Ya, berkata Ibnu Abbas, namanya Syekh, qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, falikul isbah daw'us syamsi bin nahari wa daw'ul qamari bil laili. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ketika disebutkan dalam riwayat ini Nabi SAW melihat mimpinya itu bagaikan, ya, semburat fajar yang tampak jelas ketika subuh. Ya, kata Ibnu Abbas, daw'us syamsi bin nahar falikul isbah. Ya, ayat yang berbunyi falikul isbahi adalah merupakan cahaya matahari yang begitu terang terlihat di siang hari. Wadau'u al-qamari bil-lail, dan cahaya bulan yang begitu jelas terlihat ketika purnama di malam hari. Maksudnya, ya, Nabi SAW melihat mimpi tersebut sebagaimana orang melihat matahari ketika siang terang benderang, bagaimana orang melihat bulan pada malam hari yang terang benderang, tidak ada padanya sedikit pun kesamaran, ya, jelas, tidak ada awan, tidak ada mendung. Begitulah dia melihat mimpi tersebut. Naam. Babun ru'yas salihin wa qoulihi ta'ala, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allah aminina muhallaqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Ya. Jadi Nabi SAW mimpi-mimpinya adalah mimpi yang baik, ru'ya salihah. Kadang-kadang mimpi yang buruk berupa apa yang akan terjadi menimpa Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW melihat, ya, mata pedangnya itu, ya, sompel, maka dia takwilkan dengan terbunuhnya, ya, keluarga dekatnya Hamzah pada perang Uhud. Kejadian-kejadian akan datang. Berkata Al-Hafidh, berkata Al-Bukhari rahimahullah, bab ru'ya salihin, bab tentang mimpi-mimpi orang saleh, bahwasanya sebagian mimpi orang saleh itu adalah hak. Wa qauli ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sadaqallahu wa rasulahu ru'ya bil haqq. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan mimpi nabinya yang datang dengan kebenaran. Dalam mimpi tersebut, ya, Allah menampakkan Nabi SAW datang ke Mekah, tawaf, sa'i, dan Nabi menceritakan mimpinya ini kepada para sahabat. Kata Allah, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin, kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman, tak perlu khawatir. Ya, muhalliqina ru'usakum, kalian akan mencukur rambut-rambut kalian setelah selesai beribadah ihram. Wa muqassirin, sebagian kalian memotong rambut-rambutnya dengan pendek. La takhafun, jangan takut. Ini mimpi Nabi SAW.
Fa'alima ma lam ta'lamu, dan Allah mengetahui apa yang belum kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka Allah akan jadikan setelah itu penaklukan yang dekat sekali terhadap orang-orang kafir. Mimpi ini lihat Nabi SAW menceritakan kepada sahabat, mereka pun senang semua, bersiap-siaplah mereka berangkat untuk umrah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ternyata mereka ditunggu oleh kafir Quraisy, dihalangi Khalid bin Walid dengan pasukan kudanya, sehingga mereka terhalang. Maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk kembali setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Maka sahabat kecewa, karena mereka telah diceritakan Nabi akan masuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Yang paling kecewa Umar, ya, yang menampakkan ekspresi kecewanya. Ya Nabi, bukankah engkau berkatakan engkau bermimpi kita akan masuk ke Mekah dalam keadaan aman? Kata Nabi, ya, tapi aku tak katakan tahun ini, karena Quraisy menjanjikan tahun depan. Ya. Ya, maka disebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya Allah akan jadikan setelah itu penaklukan yang dekat. Ternyata benar. Ya, tahun ke-7 Hijriah mereka tawaf umroh sebagai pengganti umroh yang pertama. Setahun setelahnya tahun ke-8 Hijriah takluk Mekah. Ya, 2 tahun sebelumnya masuk pun tak bisa mereka. Padahal mereka datang bukan untuk perang. Tak pernah ada ceritanya dihalangi orang ke Mekah. Dari zaman ke zaman, sejak zaman Ibrahim sampai zaman Nabi, tak ada yang dihalangi ke Mekah kecuali Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, maka mereka bersedih. Mereka menuntut apa yang dilihat Nabi SAW. Ternyata apa yang dilihat Nabi benar, tapi bukan tahun itu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Anak mata agak sedikit rabun baca tulisan kecil ini. Apakah termasuk hiyal pekerja yang tidak bekerja serius sehingga pekerjaan tidak selesai pada hari kerja wajib Senin Jumat? Iya, hilah. Bagaimana supaya dia bersantai-santai, ya, korupsi waktu, lambat-lambat, ya, padahal dia bisa selesaikan dengan cepat, menunda pekerjaan, ya, dengan harapan masih ada pekerjaan yang dapat dikerjakan di hari Sabtu Ahad, karena hari tersebut dihitung lembur. Oh, ini supaya dapat lembur dia. Lambat-lambat kan? Iya. Allah mengetahui hati kita, Allah mengetahui niat-niat kita. Ya. Banyak orang itu dalam amanah tak sempurna mengerjakannya. Ya, guru tak sempurna, asal-asalan mengajar. Ya, tak menyiapkan persiapan, datang terlambat, ya. Ini bagian daripada hilah, malas mengajar, baru flu dikit izin tak masuk. Ini hilah. Karyawan pun demikian, izin sebentar. Ya, tapi lama tak balik-balik. Setelah tanda tangan, setelah stempel, setelah job dengan tangannya tak balik. Ya, pegawai-pegawai negeri sana. Akhirnya ke mall, kemana-mana. Ya, nanti ditangkap sama Satpol PP. Banyak orang dalam bab bekerja itu tak amanah. Ya, amanah itu berat sekali amanah. Ya, Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah.